Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafalilatul Mi'rojiyah dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hal-hal yang mengenai komunikasi. Oke. Sebagai mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual, otomatis komunikasi menjadi sesuatu hal yang penting yang harus kita pahami dan kita pelajari. Makhluk sosial merupakan zoo politicians, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Makhluk sosial akan terjadi interaksi antara manusia yang disebut sebagai komunikasi. Nah, bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, yang mana informasi tersebut bisa berupa pesan, ide, ataupun gagasan kepada pihak lain. Komunikasi sendiri dapat dilakukan secara lisan atau verbal, dan bisa juga menggunakan gerakan bahasa tubuh atau biasa disebut sebagai komunikasi nonverbal. Para pakar komunikasi mengakui bahwa komunikasi merupakan suatu kebutuhan fundamental bagi individu dalam hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam ilmu biologi sendiri menjelaskan bahwa manusia memerlukan komunikasi dalam hidupnya sebagai makhluk sosial karena untuk mempertahankan hidup dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Seiring perkembangan ilmu, komunikasi mulai berkembang menjadi beberapa model komunikasi dengan definisi yang berbeda-beda. Beberapa model komunikasi terbentuk dengan tujuan memudahkan dalam memahami proses komunikasi sehingga melihat komponen dasar dalam suatu komunikasi. Nah, dari berbagai model komunikasi terdapat salah satu model komunikasi yaitu model komunikasi Aristoteles yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Pengertian model komunikasi Aristoteles. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi merupakan salah seorang filsuf Yunani yang merupakan model komunikasi dengan model yang paling klasik di antara model komunikasi lainnya. Pada umumnya, para pakar komunikasi menyebutkan sebagai model rhetorical model. Inti dari model komunikasi ini berupa dengan model komunikasi persuasi yang bertujuan menggasip komunikasi atau penerima pesan. Nah, ilmu retorika awalnya dikembangkan di Yunani yang bersinggungan dengan ilmu seni berbicara. Pengertian retorika sendiri merupakan sebuah teknik bujuk rayu secara persuasi melalui karakter dan emosional seorang komunikator. Mulanya Aristoteles yang merumuskan tentang retorika melalui dialog yang berjudul Gluros atau yang ditulis oleh Plato yang buku Gorgias. Secara umum, retorika merupakan seni manipulatif yang mengharapkan timbal balik. Nah, dalam bukunya Aristoteles mengkaji ilmu komunikasi yang dirumuskan dalam komunikasi verbal. Di dalam buku tersebut Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur yang ada di antaranya. Bisa kita simpulkan seperti ini. Ini adalah segitiga yang mana setiap sudutnya memiliki peran. Ya, sudut pertama itu adalah sebagai speaker, sudut kedua sebagai pesan, dan sudut ketiga sebagai listener. Nah, sudut pertama itu sebagai pembicara atau speaker. Pembicara ini seperti yang dikatakan pada pembahasan sebelumnya sebagai komunikator atau penyampaian pesan. Pada umumnya komunikator atau pembicara ini bertindak dengan sifat dan yang minoritas alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Nah, yang sudut kedua itu adalah pesan atau message. Pesan di sini merupakan suatu informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan tersebut. Nah, pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan oleh dan berfungsi untuk berharap untuk mendapatkan timbal balik dari komunikan. Nah, dan yang titik ketiga adalah pendengar, listener. Mendengar di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut dengan sebagai pendengar. Nah, ketiga itu saling berhubungan, yang mana
speaker dan listener menjadi tolak ukur terbentuknya sebuah komunikasi, dan pesan merupakan hasil yang ditimbulkan atas pembicaraan dari speaker dan juga listener. Dan juga segitiga retorika. Nah, segitiga retorika merupakan metode dalam penyusunan beberapa kalimat yang tepat yang bersifat persuasi. Nah, segitiga retorika ini diantaranya sebagai berikut. Yang satu, etos. Etos adalah penegakan suatu kepercayaan pada pendengar terhadap kemampuan si pembicara. Logos, yang kedua, logos adalah merupakan isi dari opini yang disampaikan. Dan yang ketiga ada platos. Platos merupakan dijadikan sebagai daya tarik dari seseorang komunikator. Daya tarik ini dapat berupa emosional dan isi dari opini atau pesan yang disampaikan. Model komunikasi Aristoteles bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, seorang ayah yang menasehati anak-anaknya, dan juga seorang guru yang sedang mengajar kepada murid-muridnya, dan juga seorang ketua OSIS yang sedang memimpin rapat dan menjadi pemberi informasi gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami bagi setiap individu manusia. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan skill komunikasi kita dan juga pemahaman kita terhadap komunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.